Sebuah bangsa yang telah lama berdiri kokoh dengan semangat persatuan tiba-tiba diguncang oleh kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan. Mereka tidak hanya meminta perhatian, melainkan berjuang untuk memisahkan diri dan menciptakan identitas baru. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan separatisme itu? Separatisme sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang berarti terpisah atau memisahkan. Separatisme sendiri dalam penggunaan umum merujuk pada paham atau gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari suatu kesatuan, baik secara geografis, politik, maupun budayanya. Secara sosial dan politik, separatisme sering terjadi akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, ketimpangan ekonomi, budaya, atau perbedaan etnis dan agama. Separatisme ini bertolak belakang antara amalan sila ketiga Pancasila yang menuntut setiap warga negara untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan ataupun individu. Dan dalam menghadapi separatisme sendiri, harus ada pendekatan yang sejalan dengan Pancasila, seperti dialog, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap hak-hak budaya, serta aspirasi masyarakat di daerah tertentu. Lalu, apakah penyebab dari gerakan separatisme ini? Nah, separatisme sendiri terdapat dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang politik dan dari sudut pandang sosial. Jika dilihat dari sudut pandang politik, separatisme disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, minimnya representasi politik, dan adanya konflik di antara kekuasaan di antara elit politik tersebut. Secara sosial, separatisme sendiri sering dipicu oleh kesenjangan ekonomi, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, serta perbedaan etnis, agama, dan budaya itu sendiri. Dan apakah tujuan dari separatisme ini? Nah, tujuan dari gerakan separatisme ini untuk memisahkan diri dari negara kesatuan demi membentuk identitas baru yang lebih dianggap dan lebih mewakili kepentingan mereka sendiri. Saya jadi keingat suatu contoh di gerakan separatisme ini. Apa sih contohnya? Yang pertama itu gerakan PKI di Madiun, di mana gerakan ini dipimpin oleh Musso dan didukung oleh Amir Syarifuddin. Motif utamanya itu adalah ideologi komunisme untuk menggantikan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia pada saat itu. Sehingga pemerintah melakukan operasi militer untuk meredam gerakan ini. Gerakan ini banyak didukung oleh petani dan buruh yang terkepinggirkan. Padahal, dalam perspektif nasional, PKI sering digambarkan sebagai pihak yang berkhianat di tengah perjuangan bangsa. Dan langkah represif yang dapat dan berhasil meredam gerakan ini melalui operasi militer. Dan dari sisi sosial ekonominya, gerakan PKI ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat bawah terhadap kondisi masyarakat pasca kemerdekaan, termasuk janji reformasi agraria yang tidak terrealisasi. Nah, tadi kan PKI itu dipimpin oleh Musso, sedangkan ada lagi contoh yang mencerminkan gerakan separatisme ini, yaitu DI atau TII, di mana gerakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo.
sekaligus yang mendeklarasikan negara Islam Indonesia. Penyebab utamanya yaitu adalah ada rasa ketidakpuasan atas perjanjian Renville yang dianggap merugikan. Gerakan DITII ini dipicu oleh ketidakpuasan kan terhadap hasil-hasil perjanjian Renville yang dianggap merugikan kepentingan Islam dan aspirasi negara Islam. Dari perspektif ini, meskipun akhirnya penumpasan dalam DITII ini berhasil dilakukan, konflik ini tetap menambahkan ketegangan antar kelompok sekuler dan Islam dalam politik Indonesia, serta memperlihatkan bagaimana ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dapat berkembang menjadi gerakan separatif yang radikal. Nah, saya juga teringat nih contoh dari gerakan separatisme ini, yaitu yang sering dikenal dengan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, di mana gerakan ini didirikan oleh Hasan Tio. Nah, gerakan ini bertujuan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia yang dianggap mengeksploitasikan sumber daya alam tanpa tanpa memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal. Nah, gerakan Aceh Merdeka ini atau yang biasa disebut GAM ini terdapat dua perspektif atau pandangan. Yang pertama dari sudut pandang masyarakat Aceh sendiri yang menganggap bahwa perjuangan GAM ini dipicu oleh ketidakadilan dalam distribusi kekayaan alam, terutama terkait dengan minyak dan gas yang ada di provinsi tersebut, serta kesenjangan pembangunan yang terasa semakin nyata. Nah, di sini terdapat juga sudut pandang dari pemerintah Indonesia bahwa GAM dianggap sebagai ancaman terhadap integrasi nasional dan stabilitas negara, mengingat potensi disintegrasi yang dapat ditimbulkan. Nah, dari beberapa contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan separatisme ini disebabkan karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang sering dianggap tidak adil terhadap sumber daya, kekuasaan, dan peluang ekonomi. Sementara penyelesaian konflik separatisme ini memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga dialog politik yang melibatkan perwakilan daerah yang merasakan ketidakadilan tersebut.